Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Di dalam dunia Taoyuan, di ruang konferensi tim Suantian, semua anggota tim berkumpul mendengarkan Silent Emperor Zun. Kaisar Kecoa saat ini, sejauh menyangkut tubuh, sebenarnya bukan Patriark Kecoa tahun ini. Tetapi dalam hal jiwa saja, Kaisar Kecoa sebenarnya adalah Patriark Kecoa tahun ini. Tepatnya, ketika Kaisar Kecoa Zun benar-benar menerobos ranah Kaisar Zun, ia akan membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Menghadapi keingintahuan dan mengelilingi teman-teman satu timnya, Kecoa Kaisar tampak malu. Dalam ingatan zaman kuno, dia sebenarnya terbangun sejak lama, jika tidak bagaimana dia bisa tahu bahwa Guci Wan Gu adalah harta kesaksiannya. Hanya saja Kaisar Kecoa selalu berpikir bahwa ingatan ini berasal dari nenek moyang keluarga Kecoa, dan mereka tidak mengalami sendiri. Baru pada saat Xiongda dan Xiong-er menggambarkan sidang mimpi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ingatan ini tidak ada hubungannya dengan leluhur keluarga Kecoa. Dengan kata lain, Kaisar Kecoa sendiri adalah leluhur dari keluarga Kecoa. Jika itu hanya ingatan, banyak gambar dan banyak emosi tidak bisa begitu jelas, begitu dalam, itu hanya empati, dan pengalaman pribadi secara umum. Khususnya, dengan deskripsi Xiongda dan Xiong-er, semakin banyak ingatan yang terus dikembangkan, yang membuat Kaisar Kokroa tiba-tiba menyadari bahwa ingatan ini benar-benar tidak berasal dari leluhur. Dalam ingatan Kaisar Kokroa, memang ada banyak leluhur. Hanya mereka yang secara pribadi mengalaminya akan langsung membuka memori besar ketika orang lain menyebutkan titik tertentu. Ingatan yang berasal dari nenek moyang tidak dapat diperluas. Mengetahui adalah mengetahui, tidak mengetahui adalah tidak tahu. Dalam ingatan, Kaisar Kokroa tidak memiliki konsep waktu. Dia hanya ingat bahwa di dunia sebelum lama, dia pernah bertemu sepasang raksasa batu. Sepasang raksasa batu melihatnya seperti sebelumnya dan membantunya menaklukkan seluruh dunia. Adapun apakah pasangan batu raksasa itu kembar, Kecoa Kaisar Zun sebenarnya tidak tahu. Tahun itu, setelah kehancuran klan batu kuno, Kaisar Kokroa memerintah dunia selama ratusan juta tahun. Tidak ada malapetaka di era itu, selama Kaisar tercapai, dan dia tidak terbunuh, dia bisa hidup selamanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, di padang rumput, di hutan, di laut, semua jenis binatang buas, kekuatannya meningkat dengan cepat. Kekuatan keluarga Kecoa, meskipun perlahan-lahan membaik, dibandingkan dengan makhluk unik ini, pada akhirnya terlalu banyak. Lambat laun, keluarga Kecoa tidak bisa lagi menguasai seluruh dunia, digantikan oleh keluarga burung, keluarga binatang, dan keluarga laut. Di antara mereka, klan burung menguasai langit, klan orc menguasai bumi, dan klan laut menguasai lautan dan semua perairan. Tentu saja, yang disebut klan burung, klan binatang, dan klan laut hanyalah nama-nama Kaisar Kecoa. Klan burung menyebut dirinya Phoenix, klan orc menyebut klan unicorn, dan klan laut adalah klan naga yang akan menjadi terkenal di masa depan. Di era itu, klan naga adalah yang paling kejam, bahkan jika klan burung dan klan kirin bergabung, mereka bukan lawan dari klan naga. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu Kecoa Kaisar Zun, Xiongda dan Xiong-er yang menyebabkan semua ini dengan tangan. Sepanjang jalan, binatang buas dan burung di darat di tangan pasukan Kecoa, serta Xiongda dan Xiong-er, telah mengalami pukulan yang punah. Hanya suku laut yang bersembunyi di lautan, mereka tidak bisa mengancam. Baik Xiongda dan Xiong-er, Kecoa Kaisar Zun dan pasukan kecoaknya tidak dapat menaklukkan dunia bawah laut. Adapun klan burung, meskipun mereka bisa terbang, Kecoa sebenarnya juga bisa terbang, sehingga mereka juga menderita pukulan yang punah. Di era Tandus, awalnya ada banyak jenis burung. Di zaman Tandus, semua yang ada di darat harus di laut dan di langit. Tetapi dengan Xiongda, Xiong-er, dan Kecoa Kaisar Zun dicekik. SLR adalah burung-burung dengan sarang yang sangat rendah, semuanya dicekik dan benar-benar punah. Yang bisa bertahan sampai sekarang adalah sarang tinggi atau terlalu banyak, sebagian besar lainnya telah punah di tangan Kecoa. Beberapa di laut mungkin tidak di darat, beberapa di darat bukan di langit. Bagi suku naga, Phoenix, dan kirin, bencana hama di era Tandus adalah bencana paling mengerikan yang pernah mereka ingat. Untuk makhluk dari ketiga suku ini, bencana hama bahkan lebih mengerikan daripada bencana dunia. Dengan munculnya tiga klan Kecoa secara bertahap meninggalkan tahta penguasa. Ketika kekuatan suku-suku menjadi lebih kuat dan lebih kuat, serangan tentara Kecoa tidak dapat menembus pertahanan pasukan suku, sepenuhnya dihilangkan oleh sejarah, dan tidak bisa lagi bangkit. Namun, meski keluarga Kecoa meninggalkan tahta penguasa, tetapi berdasarkan vitalitas dan pertahanan teror, dan kemampuan teror untuk mereproduksi. Selama ratusan juta tahun, keluarga Kecoa masih ada di mana-mana di dunia.
Bahkan biksu tiga klan yang sangat kuat tidak memiliki cara untuk mengambil klan kecoa. Ketika keluarga kecoa dikalahkan, naga, phoenix, dan suku unicorn menjadi penguasa dunia. Di antara mereka, klan burung dan klan binatang harus bersatu untuk bertarung melawan akuarium. Sampai kecoa Kaisar Zun, di bawah pengepungan dan penindasan Dragon Zhu, Feng Zhu dan Qilin Zhu, benar-benar terbunuh, seluruh dunia telah sepenuhnya menyelesaikan perubahan. Zek, dipimpin oleh Kaisar Kokroah yang mulia, telah diam sejak saat itu, dan keheningan ini sekarang. Secara logis berbicara, Kaisar Kecoa Zun seharusnya mati. Di bawah cekungan bersama Long Zhu, Feng Zhu, dan Qilin Zhu, sama sekali tidak ada kemungkinan kelahiran kembali. Tapi tidak ada yang absolut dalam segala hal. Nenek moyang naga, phoenix, dan Qilin pada zaman itu tidak sekuat mereka nanti. Kalau tidak, mengapa mereka harus bergabung untuk membunuh Lord Kokroah? Sebenarnya, Tuan Kecoa menyematkan jiwanya sendiri pada guci racun Wan Gu. Selama guci racun Wan Gu tidak dihancurkan, Tuan Kecoa tidak akan benar-benar mati. Karena itu, setelah kekalahan dan kematian, jiwa Kaisar Kokroah, yang disematkan dalam guci beracun Wan Chou, dimakamkan jauh di bumi, di sarang keluarga kecoa, dan selamat. Sampai lebih dari 10.000 tahun yang lalu seseorang menggali guci racun Wan Gu, dan akhirnya Kaisar Kokroah akhirnya bangun dan mendapatkan kehidupan baru. Kemudian, guci Wan Gu beracun itu, tetapi diambil, dan membawa dunia ke dunia. Sejak itu, Lord Kokroah menstabilkan tumitnya di dunia Qiankun, dan telah berlipat ganda demi langkah sampai dia bertemu Chu Xingyun. Perlu disebutkan bahwa pada zaman Tandus, Kaisar Kecoa memadatkan pasukan besar kecoa. Tapi untuk waktu yang lama, kecoa Kaisar Zun tidak pernah bisa menyingkat kecoa dengan kekuatan menempa. Tidak sampai kebangkitan ini bahwa Kaisar Kecoa Zun akhirnya mencapai tujuannya, mereproduksi kecoa dengan kekuatan kekayaan, dan berhasil memenangkan kejuaraan. Mendengarkan kisah Lord Kokroah, semua orang tersesat dalam kontemplasi. Di masa lalu, Kaisar Kecoa, dari Kaisar Kecoa sekarang, menemukan berita utama, dan kemudian membentuk Kaisar Kecoa saat ini. Tapi pikirkan baik-baik, dari mana datangnya berita utama ini? Tidak seperti yang lain, Chu Xingyun tidak terjerat dalam lingkaran aneh telur yang sudah ada sebelumnya atau ayam yang sudah ada sebelumnya. Bagi Chu Xingyun, apa yang dibuktikan oleh Xiongda, Xiong'er, dan Kokroah Emperor Zun, benar-benar terlalu berharga. Meskipun tidak 100%, jelas bahwa pemakaman kuno yang tandus dapat benar-benar menghubungkan dimensi waktu yang berbeda dan mengirim mereka yang berpartisipasi dalam uji coba semangat perang kembali ke masa lalu. Yang paling penting adalah segala sesuatu yang dialami seseorang dalam mimpi akan berdampak pada kenyataan, itu bukan mimpi yang sederhana. Xiongda dan Xiong'er, mereka bersatu dengan Kokroah Emperor Zun dan mendominasi seluruh dunia Tandus ini adalah sejarah keberadaan nyata, bukan fiksi. Sang kecoa kaisar di era Tandus, jika bukan karena bantuan Xiongda dan Xiong'er, ia sendiri, dan pasukan kecoaknya, tidak bisa menyelesaikan kemampuan untuk mendominasi era Tandus. Bagaimanapun, keluarga kecoa pada kenyataannya, tidak mengancam kekuatan tiga keluarga kuat teratas. Ada Xiongda dan Xiong'er dalam kekuatan tingkat atas semacam ini, yaitu melihat satu, membunuh satu, dan tidak pernah tumbuh. Namun, ketika Xiongda dan Xiong'er pergi, keluarga kecoa kehilangan kemampuan untuk mengancam kekuatan tertinggi suku. Dengan berlalunya waktu, kekuatan tiga klan keluarga kecoa dapat diabaikan. Ketika jumlahnya meningkat, penurunan keluarga kecoa sebenarnya telah menjadi tak terhindarkan. Jika Xiongdai dan Xiong'er tidak mati tahun itu, dan tidak kembali ke kuburan tua. Ya, bahkan jika ketiga keluarga naga, phoenix dan unicorn bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawan. Bagaimanapun, Xiongda dan Xiong'er tidak akan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dewasa. Zek adalah generasi pertama di dunia leluhur tertinggi dan penguasa bintang-bintang. Alasan mengapa prestasi besar seperti itu dapat dicapai adalah dari perspektif saat ini, kecoa kaisar, serta Xiongda dan Xiong'er, sangat diperlukan. Sekarang, satu-satunya hal yang tidak pasti adalah domba jantan. Menurut ingatan Niu Ram, tempat ia meninggal dalam pertempuran terakhir bukanlah Gunung Wanmo. Bahkan, tempat Niu Ram meninggal adalah dataran tanpa gunung. Justru karena ingatan ini bahwa Chu Xingyun tidak bisa memastikan tebakannya. Chu Xingyun merenung sejenak. Putaran berikutnya dari percobaan semangat perang siap untuk dimasukkan ke dalam agenda kapan saja. Tapi, sebelum memulai sidang roh perang, Chu Xingyun harus menentukan satu hal. Dalam uji coba arwah perang, apakah semua yang terjadi dalam mimpi benar-benar dapat memengaruhi sejarah nyata adalah sangat penting. Setelah kontemplasi, Chu Xingyun akhirnya memikirkan kemungkinan. Melihat sekelompok mitra, di sekitar kecoa Kaisar Zun dan Xiongda Xiong, satu persatu Chu Xingyun menepuk pundak Huli dengan lembut. Bergabung dengan telinga Huli, Chu Xingyun berkata, Anda pergi ke pasar perdagangan sekarang dan membeli peta Gunung Wanmo dengan harga tinggi, lebih disukai peta 3 dimensi dengan gambar nyata, begitu cepat. Meskipun dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Chu Xingyun, Huli mengangguk datar, berdiri, dan bergegas ke pasar perdagangan sesegera mungkin.
Kembali ke pasar perdagangan, Huli tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengeluarkan seluruh rangkaian Yinmang Jiwa sebagai hadiah. Hanya ada satu target untuk hadiah, yaitu peta yang paling rincin, peta Gunung Wanmo, lebih disukai dengan data gambar nyata. Tentu saja, dengan hadiah yang begitu mahal, tidak mungkin membuat peta. Siapapun yang memiliki peta terbaik, paling jelas, paling 3 dimensi, dan paling nyata, siapa yang membutuhkannya. Bagaimanapun, hanya ada satu set kostum Silverman Soul, dan tidak mungkin untuk menghargai satu set untuk setiap orang yang mengeluarkan peta. Segera, hadiah Huli, membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Gunung Wanmo adalah markas Mozu, dan banyak biksu yang mengunjunginya. Ada banyak batasan di Gunung Wanmo, jadi peta di dalamnya adalah seri rahasia. Tapi peta di luar Gunung Wanmo bukanlah rahasia sama sekali. Begitu cepat, setelah menghabiskan lebih dari setengah jam, Huli memilih peta yang paling jelas, paling detail, dengan gambar paling realistis, dan peta paling 3 dimensi, dan mencapai kesepakatan. Setelah menyerahkan satu set arwah hantu perak ke troll bermata 3, Huli mencubit peta batu giok dan bergegas kembali ke Taoyuan World. Kepergian dan kembalinya Huli tidak menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, dengan pengecualian Chu Xingyun, semua orang di sekitar kecoa Kaisar Zun, serta Xiongda dan Xiong-Er, sedang dalam diskusi hangat. Dengan acuh tak acuh, setelah mengambil slip giok yang diserahkan oleh Huli, Chu Xingyun memasukkan Shen Nian ke dalamnya dan dengan hati-hati menyelidikinya. Selama penyelidikan, Chu Xingyun mengerutkan kening. Di sekitar Gunung Wanmo, memang ada dataran yang luas, tetapi Gunung Wanmo, yang membentang ratusan mil, terlihat sangat mempesona. Mungkinkah bahwa 10.000 Demon Mountains bangkit dari tanah setelah gempa bumi? Atau, mungkinkah kekuatan iblis tertentu, menggunakan cara-cara perubahan-perubahan laut, secara buatan menciptakan gunung sebesar itu? Dengan ragu, Chu Xingyun tahu bahwa dengan kebijaksanaannya sendiri, saya takut dia tidak akan mengerti dalam waktu singkat. Bersihkan tenggorokannya, Chu Xingyun berkata dengan keras, "Oke, mari kita diam, semuanya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang berhenti tiba-tiba, dan mereka semua diam dan menatap Chu Xingyun. Di bawah perhatian semua orang, Chu Xingyun mendesak giok-giok di tangannya. Pada saat berikutnya, cahaya berwarna-warni memuntahkan giok-giok, dan di kekosongan, terkondensasi menjadi peta 3 dimensi. Melihat peta dengan kosong, semua orang kosong, dan tidak tahu apa itu. Di hadapan ekspresi kosong semua orang, Chu Xingyun berkata, "Ini adalah peta Gunung Wanmo, Niu Ram. Anda perhatikan dengan teliti. Ini berbeda dari posisi Anda dalam pertempuran cobaan dan kematian." Melihat peta yang sepenuhnya 3 dimensi yang dibentuk oleh cahaya yang terkondensasi, Niu Ram tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Setelah menontonnya dalam waktu yang lama, Niu Ram berkata, "Ini berbeda. Ini benar-benar berbeda. Meskipun dataran itu ditutupi dengan pohon. Tempat saya mati adalah padang rumput, dan rumput di padang rumput itu sangat pendek." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Ini tidak penting, padang rumput menjadi hutan. Ini adalah perubahan yang bisa dilakukan orang biasa. Ini tidak menjelaskan apa-apa." Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan Xiongda berkata, "Ya, ya. Sebenarnya, bahkan gunung 10.000 iblis ini, hanya membentang ribuan mil. Untuk kekuatan tertinggi, itu bisa diringkas dengan sihir." Kata-kata Xiongda baru saja jatuh, Xiong-Er berkata, "Ya. Saudaraku dan aku berada di dunia yang tandus. Dengan kondisi dan kekuatan terakhir kita pasti dapat bergabung untuk mengumpulkan gunung sebesar itu dengan kekuatan dan kekuatan terakhir kita." Mengangguk setuju, Kaisar Kokroah menjawab, "Memang. Di dunia tandus, kekuatan utama Xiongda dan Xiong-Er benar-benar sebanding dengan pemimpin daftar Kaisar saat ini. Di antara tangan dan kaki mereka dapat terbalik dan berubah menjadi gunung." Mendengarkan 3 orang berbicara dengan saya, Niu Ram tidak bisa membantu tetapi cemberut. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Niu Ram berkata, "Meskipun begitu, semua yang ada di sini benar-benar berbeda dari yang saya ingat, saya tidak punya cara untuk memastikan." Mendengar kata-kata Niu Ram, Chu Xingyun mengerutkan kening. Tiba-tiba, seluruh ruang konferensi terdiam. Semua orang diam-diam melihat gunung setan yang berputar, peta 3 dimensi, bingung dengan heran. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Saya tidak tahu berapa lama berlalu. Akhirnya, Huli menyodok Chu Xingyun dengan ringan dan berbisik, "Kakak Chu, lihat gunung setan ini." Mendengar kata-kata Huli, Chu Xingyun tertegun, dengan hati-hati menatap gunung 10.000 iblis, dan kemudian berkata dengan kosong, "Apa dan apa, di mana itu seperti siput?" "Siput, siput." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huli tidak bisa menahan senyum pahit. Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Huli berkata, "Saya berbicara tentang berbaring sapi, berbaring di tanah, bukannya siput." Mendengar kata-kata Huli, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan melihat gunung 1000 setan dengan ngeri. Bukan hanya Chu Xingyun, sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Huli, semua orang melebarkan mata mereka dan dengan hati-hati melihat peta 3 dimensi Gunung Wanmo. Segera, semua orang melihatnya satu demi satu.
Benar-benar tidak mengatakan, dari perspektif barat daya, memandangnya miring, bahwa Gunung Wanmo benar-benar terlihat seperti seekor sapi jantan yang merayap di tanah. Terutama Gunung Wanmo, dua puncak yang bengkok di barat laut, seperti dua tanduk banteng. Untuk sesaat, semua orang membuka mata dan berdiri satu demi satu, bersandar di depan peta dan memperhatikannya dengan cermat. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya. Ketika Anda melihatnya dari dekat, itu benar-benar terlihat lebih dan lebih seperti itu. Akhirnya, semua orang berhenti menonton, dan mengalihkan pandangan mereka ke Niu Ram. Melihat sekeliling, Niu menabrak kepalanya, menutup matanya, dan gemetaran. Gunung Wanmo. Gunung Wanmo. Ternyata ini Gunung Wanmo. Di bawah perhatian semua orang, Niu Ram perlahan membuka matanya. Dengan senyum pahit, Niu Ram berkata, aku selalu membuat keputusan yang salah karena pegunungan 10.000 iblis ini, tapi aku tidak berharap. Pegunungan 10.000 iblis ini sebenarnya adalah mayatku dalam mimpi percobaan. Meskipun semua orang berspekulasi untuk waktu yang lama, dia tertegun ketika Niu Ram mengonfirmasi hal itu sendiri. Melihat gunung besar yang membentang ribuan mil, tidak ada yang bisa percaya bahwa Ram Niu dalam mimpi percobaan sangat kuat. Menghadapi tatapan semua orang yang tidak bisa dipercaya, Niu Ram berkata, jangan lihat aku seperti ini, kau tahu. Aku dalam mimpi percobaan, tetapi aku telah bertahan selama lebih dari 800.000 tahun. Normal, jangan percaya Anda bertanya Xiong Dai dan Xiong Er. Ya, sebenarnya, selama kamu tidak mati dan memiliki cukup pelatihan selama 800.000 tahun, kekuatanmu tidak akan jauh lebih buruk. Xiong Da dan Xiong Er mengangguk. Setelah menarik napas panjang, Niu Ram melanjutkan, terlebih lagi, Dharma dan negaraku seperti kekuatan gaib mengembunkan kehendak 300 miliar sapi iblis bertanduk darah. Setiap kali kehendak banteng iblis bertanduk darah dimasukkan, tubuh ditransformasikan oleh keajaiban langit dan bumi seperti dewa sedikit lebih besar, dan kekuatan tubuh langit dan bumi seperti pertempuran langit 1 titik lebih besar. Justru karena ini, bahwa leluhur naga, leluhur iblis, dan leluhur iblis harus bergabung untuk dapat membunuh domba jantan itu dalam sekejap. Jika itu pertandingan 1 lawan 1, meskipun domba jantan pada saat itu, tidak mungkin untuk menjadi lawan yang kuat dari para leluhur. Tetapi hampir tidak mungkin bagi kelas leluhur untuk membunuh Niu Ram. Padahal, kekuatan Niu Ram saat itu sangat dekat dengan leluhur. Perlahan berdiri, Niu Ram berjalan ke peta 3 dimensi Gunung Wanmo. Melihat Gunung Wanmo yang megah dan berbahaya, Niu Ram mengulurkan tangan dan menunjuk ke 3 posisi. Di bawah perhatian semua orang, Niu Ram berkata, di sini, dan di sini, itu adalah luka yang disebabkan oleh leluhur iblis, dan leluhur naga, dan ketiga serangan ini benar-benar mengalahkan saya. Di antara kata-kata itu, Niu Ram mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata dengan bangga, leluhur iblis, dan leluhur naga itu memang kuat, tetapi jika mereka tidak bergandengan tangan untuk berurusan dengan saya, tetapi satu-satu, saya tidak perlu takut pada mereka. Melihat penampilan Niu Bang yang agung, Kaisar Kokroa cemberut dan berkata, ayo, jika kamu diintimidasi, kamu akan diintimidasi. Selama kita masih hidup, kita selalu dapat menemukan tempat kita kembali. Mendengar kata-kata Kaisar Kokroa, Niu Ram menundukkan kepalanya karena malu, memegangi kepalanya dengan malu. Memang, Kaisar Kecoa Zun, telah memerintah 3 suku ini selama ratusan juta tahun. Dalam ingatan kuno dari 3 suku, bencana serangga bahkan lebih mengerikan daripada bencana langit dan bumi. Terutama Xiong Da dan Xiong Er, 2 barang keras kepala ini, bahkan lebih putus asa. Apa yang mereka lalui dapat digambarkan sebagai pembunuhan total, dan ayam dan anjing tidak tinggal. Melihat Kaisar Kecoa Zun, Xiong Da dan Xiong Er, mereka tampak sangat bangga. Chu Xingyun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, meskipun kalian bertiga berhasil dengan baik, tetapi jika Anda meremehkan Niu Ram karena alasan ini, saya khawatir itu masih terlalu kembung. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa, Xiong Da, dan Xiong Er tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. Di bawah upaya bersama mereka bertiga, mereka telah mendominasi seluruh era. Nenek moyang naga seperti apa, leluhur iblis, yang tidak berani muncul sama sekali. Sebaliknya, Niu Ram dipenggal oleh orang-orang. Mereka bertiga, bagaimanapun, telah menindas 3 leluhur selama ribuan tahun. Melihat Xiong Da dan Xiong Er puas, Chu Xingyun berkata, kamu pikir kamu baik-baik saja, tapi aku bertanya, apakah kalian 2 saingan dibandingkan dengan Ibu Pertiwi? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xiong Da menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, lelucon, Dewi Bumi adalah kekuatan leluhur, kita berdua tidak bisa membandingkan. Kata-kata Xiong Da baru saja jatuh, dan Xiong Er berkata, Dewi Bumi, ini benar-benar keberadaan yang mengguncang bumi. Sebaliknya, saudara-saudara kita, hanya melempar di selokan kecil. Lalu, apakah Anda pernah berpikir bahwa Dewi Bumi sangat kuat, jadi siapa itu, yang memotong tubuhnya naik turun, tersebar di semua tempat? Tanya Chu Xingyun. Menghadapi masalah Chu Xingyun, Xiong Da dan Xiong Er tiba-tiba membuka mata mereka dan benar-benar bingung. Ya, sejauh yang mereka tahu, Bumi Pertiwi sudah merupakan eksistensi terkuat di dunia itu.
Tapi, jika dia benar-benar yang terkuat, siapa itu yang memotongnya terburu-buru? Jika Anda harus menemukan target, maka sudah jelas bahwa naga Ancestor, Demon Ancestor, dan Demon Ancestor adalah satu-satunya jawaban. Meskipun ketiga leluhur agung dari zaman Tandus itu jauh lebih lemah daripada belakangan, secara relatif, bumi pertiwi pada saat itu belum tentu sekuat seperti di masa depan. Dan yang terpenting adalah ternyata tiga leluhur besar itu kuat. Lord Kokroa dibunuh oleh tiga leluhur agung. Terlebih lagi, ketiga kekuatan tingkat leluhur ini tidak tumbuh sedikit, tetapi muncul tiba-tiba. Menurut Kokroa Emperor Zun, tiga leluhur besar tidak terkalahkan begitu mereka muncul, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sama sekali. Kalau begitu, ketiga leluhur agung ini mampu melakukan sedikit perbaikan, maka dengan kehati-hatian Kaisar Kecoa Zun, bagaimana mereka bisa diberi kesempatan untuk menutup telepon bersama. Semua tiga leluhur besar ada di zaman Tandus. Meskipun tidak ada bukti untuk membuktikannya, tidak sulit untuk menebak situasi aktual melalui berbagai tanda. Jelas, di zaman Tandus, tiga leluhur besar berperang dengan Dewi Bumi. Dalam pertempuran itu, tubuh Ibu Pertiwi dipotong menjadi 6 bagian dan tersebar di seluruh bumi. Namun, di bawah perang itu, tiga leluhur besar tidak sepenuhnya menang, tetapi menderita luka serius. Di bawah perang itu, kekuatan tempur kelas atas dunia gundul harus habis oleh para elit. Dan pada simpul ini, Xiongda dan Xiong-Er, serta Kokroa Emperor Zun muncul. Kecoa Kaisar Zun, Xiongda dan Xiong-Er, alasan mengapa mereka dapat menyapu seluruh dunia bukanlah kekuatan mereka benar-benar mencapai tingkat itu. Yang paling penting adalah bahwa ketiga leluhur besar, serta para pejuang elit dari ketiga suku, semuanya mati dalam pertempuran dengan Dewi Bumi. Bahkan jika dia tidak mati, dia tertidur dengan tiga leluhur agung. Sembuhkan dan pulih dari cedera melalui tidur hampir tanpa akhir. Yang disebut tidak ada harimau di pegunungan, monyet mendominasi raja. Kaisar Kokroa tidak kuat, dan Xiongda dan Xiong-Er terlalu kuat. Tetapi periode itu adalah waktu di mana kematian, luka, dan cedera hebat tingkat atas tidak terhubung. Dengan kebangkitan kekuatan-kekuatan top, keluarga kecoa langsung ditekan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan. Mendengarkan analisis Chu Xingyun, Kaisar Kecoa Zun, Xiongda, dan Xiong-Er, meskipun mereka tidak mau mengakuinya. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Jika bukan tiga leluhur, lalu siapa yang telah mengalahkan Dewa Bumi yang begitu kuat dan membaginya menjadi beberapa bagian? Yang paling penting adalah bahwa Kaisar Kecoa yang telah mendominasi seluruh dunia Tandus selama ratusan juta tahun, hasil akhirnya tidak berbeda dengan New Ram, tetapi juga dibunuh oleh ketiga leluhur. Dan, Kaisar Kokroa juga harus mengakui bahwa bahkan jika Xiongda dan Xiong-Er masih hidup, mereka juga bukan lawan kuat dari tiga leluhur besar, dan mereka akan dipenggal. Karena itu, Kaisar Kecoa Zun, Xiongda, dan Xiong-Er tidak memiliki kualifikasi untuk meremehkan New Ram. Namun, seperti kata pepatah lama, yang disebut pecundang tidak kalah, dan Kecoa Kaisar Zunhei tertawa dan berkata, memang, kita benar-benar sama sejauh menyangkut akhir cerita. Di antara kata-kata itu, sang Kaisar Kecoa mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata dengan bangga, bahkan sampai hari ini, hama di era Tandus masih ada dari pembicaraan suku. Mengangguk dengan penuh semangat, Xiongda Dao, ya, kau tahu, ketakutan suku itu terhadap kita bahkan di atas bencana dunia. Ini bukan sesuatu yang kita banggakan tentang diri kita sendiri. Dengan senyum bahagia, meskipun Xiong-Er tidak berbicara, dia mengangguk lagi dan lagi. Tentunya untuk kata-kata Kaisar Kokroa dan Xiongda sangat berguna. Melihat penampilan tiga barang kokoh, Chu Xingyun mengangkat bahu, saya tidak mengatakan bahwa kalian bertiga tidak hebat. Maksudku, New Ram sama hebatnya dengan Anda. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, apakah Anda pernah berpikir tentang mengapa Mozu akan mengatur mayat domba jantan, yaitu Gunung Wanmo, sebagai istana leluhur Mozu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa, Xiongda dan Xiong-Er tiba-tiba ragu-ragu. Melihat ketiga pria itu, Chu Xingyun melanjutkan, juga apakah Anda sudah memikirkannya, mengapa para biarawan iblis suka menggunakan tanduk untuk menghias diri mereka sendiri? Menghadapi dua pertanyaan Chu Xingyun berturut-turut, Kecoa Kaisar Zun, Xiongda dan Xiong-Er tidak tahu bagaimana menjawab. Setelah keheningan yang lama, Yang Mulia Wolf Emperor akhirnya berkata dengan suara yang dalam, saya masih memiliki beberapa pemahaman tentang ras setan. Untuk balap iblis, tanduk melambangkan kekuatan dan bahkan lebih banyak keberanian. Dalam iblis, tanduknya sangat sakral, bahkan yang tertinggi. Kelas yang berbeda dari Devil Raches dapat memakai tanduk yang berbeda. Dari dekorasi tanduk yang dikenakan di atas kepala iblis, Anda dapat menilai identitas dan status biksu iblis dalam iblis, bahkan kekuatan dan keadaan. Semakin tinggi status dan status, semakin kuat biarawan iblis, semakin banyak dekorasi terangsang yang dapat dikenakan, semakin kuat dan lebih kuat. Dan roh-roh jahat yang memiliki identitas dan posisi rendah, tidak terlalu kuat, dan tidak terlalu tinggi di alam, tidak memenuhi syarat untuk mengenakan tanduk. Siapapun yang mengenal Mozu tahu bahwa setan dengan status tingkat rendah dan menengah tidak memenuhi syarat untuk mengenakan tanduk.
Oleh karena itu, sebagian besar waktu, iblis yang identitas dan status, kekuatan dan keadaannya relatif rendah, akan memilih tanduk yang memiliki kemiripan tertentu dengan tanduk, sebagai hiasan mereka sendiri. Di sela-sela pidato, Kaisar Serakah memandang Kaisar Kokroah, dan Xiongda dan Xiong'er memandang ke atas. Menatap secara mendalam pada ketiga orang itu, Kaisar Greedy Wolf berkata, Anda bertiga telah menjadi mimpi buruk dari tiga suku, yang memang layak dikagumi. Tapi di antara kata-kata itu, Kaisar Greedy Emperor memandang Niu Ram, sangat serius mengatakan, tapi, meskipun Niu Ram dikalahkan dan mati, ia menjadi objek pemujaan dan kekaguman dari ras iblis, dan menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Keberadaan seperti itu, memang, itu bukan sesuatu yang bisa Anda hina. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, semua orang segera mengambil napas. Meskipun, laporan Niu Ram sangat sederhana. Dari saat pertama memasuki mimpi persidangan, Niu Ram memulai pembunuhan tanpa akhir. Dalam proses membunuh sepanjang jalan, lebih dari 800.000 tahun telah terbunuh, dan ada lebih dari 300 miliar sapi setan bertanduk darah mengikutinya, dan bertarung hingga mati di medan perang. Sulit membayangkan gambar-gambar masa lalu hanya melalui bahasa. Tetapi bayangkan bagaimana, sebagai seorang jenderal yang kalah dan kalah, bagaimana itu bisa menjadi iblis yang menyembah atau bahkan penyembahan. Apa yang Niu Ram lakukan untuk membuat tanduknya menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan bahkan status dari Demon Rache. Sangat sulit untuk membuat musuh takut dan takut. Tetapi sebaliknya, tentu tidak mudah untuk mengagumi, dan bahkan menyembah musuh. Mendengarkan kata-kata Kaisar Serakah, semua orang tersesat dalam kontemplasi. Memang, sulit untuk membuat musuh takut, tetapi bahkan lebih sulit untuk membiarkan musuh mengagumi dan bahkan menyembah. Tidak ada pengalaman pribadi, tidak ada saksi pribadi, tidak ada yang tahu apa yang Niu Ram lakukan dalam mimpi persidangan. Tetapi yang pasti adalah bahwa tidak masalah di dunia ini, tidak ada yang bisa membenci Niu Ram. Jika Long Zhu, Yao Zhu, dan Mo Zhu semua sangat mengagumi Niu Ram, siapa lagi di dunia ini yang berhak untuk membenci Niu Ram? Tiba-tiba, semua orang tidak bisa tidak melihat Niu Ram di masa lalu. Terutama mereka yang belum memulai uji coba semangat perang, penuh harapan di mata mereka. Chu Xingyun menepuk tangannya dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata, ya, Niu Ram, Anda dapat yakin bahwa ini adalah tempat Anda mati dalam mimpi percobaan. Mengangguk dengan datar, Niu Ram berkata, ya, saya yakin dan menegaskan ini adalah dataran diam dari kematian saya, yang disebut Gunung Wanmo ini, adalah mayat saya. Dengan cara ini, kuburan kuno yang tandus sudah dapat ditentukan sebagai stasiun transit yang menghubungkan semua waktu dan ruang. Chu Xingyun melihat sekeliling selama seminggu dan kemudian berkata, jadi, selanjutnya, buku panduan kita akan direvisi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greed mengangguk dan kemudian melanjutkan, ada Xiongda dan Xiong'er, yang bisa memasuki persidangan roh perang pada saat yang sama, yang juga memiliki inspirasi besar bagi kita. Kaisar Serakah berkata, faktanya, antara tiga ilusi kita dan Tuan, tampaknya kita juga dapat dianggap sebagai satu. Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Memang, Xiongda dan Xiong'er, karena hubungan mereka dengan bayi Siam sejak kecil, dianggap sebagai orang yang sama di pemakaman kuno yang ditinggalkan. Chu Xingyun, Greedy Wolf Emperor, Emperor Kokroah Emperor, dan Torgat Emperor, meskipun keempatnya bukan bayi Siam, tetapi membentuk keseluruhan melalui tiga tubuh hantu. Tubuh Void Dharma Chu Xingyun terbentuk dari tiga monumen kuno sebagai intinya. Emperor Greedy Wolf, Emperor Kokroah dan Emperor Thunder God adalah prasasti dari tiga monumen kuno. Jika Anda tidak menganggap keempat orang tersebut sebagai individu yang lengkap, maka tidak ada cara untuk membaginya. Oleh karena itu, setelah Chu Xingyun memilih tujuan uji coba, kemungkinan keempatnya akan memasuki mimpi uji coba bersama. Meskipun ini hanya dugaan, kemungkinan kejadiannya tidak besar. Tapi Chu Xingyun harus mengakui bahwa kemungkinan ini masih ada. Dan yang paling penting, ketika prasyarat sudah diketahui, bahkan jika itu tidak mungkin sama sekali, adalah mungkin untuk membuatnya menjadi mustahil dengan usaha. Setelah memikirkannya, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Perlahan mengangkat kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, selanjutnya. Semua orang menyebar untuk mengeksplorasi dan memahami rahasia pemakaman kuno, mengumpulkan petunjuk sebanyak mungkin, dan mencoba semangat perang kita berikutnya, bersiaplah untuk semuanya. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, semua orang berdiri dan mulai bertindak. Kaisar Kecoa kembali ke sarang kecoa di bawah tanah dan terus menambang biji giok tulang. Kecuali untuk pertemuan itu, Lord Kokroah tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Bukan hanya Kaisar Kecoa, tetapi Chu Xingyun tidak punya waktu untuk menghubungi dunia luar. Apa yang harus dilakukan Chu Xingyun setiap hari adalah mencium sejumlah besar batu giok tulang ke dunia Taoyuan dan meningkatkan kekuatan dunia Taoyuan. Pekerjaan nyata mendengarkan berita harus diserahkan kepada Huli. Sekarang, di tangan Huli, sejumlah besar tulang roh terakumulasi. Apa yang disebut kekayaan itu menyentuh, asalkan harganya dapat dibayar, dan kemudian informasi rahasia dapat dibeli.
Adapun Kokroa Emperor Venerable, Torgat Emperor, dan Greedy Wolf Emperor Venerable mereka. Tugas utama adalah menulis manual strategi baru, dan menggabungkan petunjuk yang ada dan terus dikumpulkan untuk mengembangkan manual strategi baru. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap, 1 tahun lagi berlalu. Awalnya, menurut perkiraan Chu Xingyun, setelah tim penegak hukum Xingmen Xianmen dikalahkan, tim eksekusi Xingchen Xianmen pasti akan tiba 3 tahun kemudian, atau lebih dari 5 tahun. Namun, 4 tahun telah berlalu, tetapi tim eksekusi bintang Xianmen telah terlambat. Meskipun saya sangat bingung di hati saya, karena tim eksekusi Star Immortal Gate tidak muncul, semua orang di tim Xuantian memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Karena itu, Chu Xingyun tidak banyak berpikir. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun memasuki dunia Taoyuan pada siang hari, dan mencium sejumlah besar batu giok tulang ke dunia Taoyuan untuk meningkatkan kekuatan dunia Taoyuan. Pada malam hari, Chu Xingyun memasuki kuburan kuno tandus, sambil menjelajahi kuburan air yang dalam, sambil memanen banyak fragmen jiwa yang lebih tinggi. Karena sejumlah besar batu giok tulang dimurnikan ke Taoyuan World, kekuatan dunia Taoyuan World meningkat dengan cepat, dan kecepatan pemurnian batu giok tulang juga meningkat secara gila-gilaan. Pada saat yang sama, di bawah godaan sejumlah besar tulang giok, sejumlah besar rahasia pemakaman kuno tandus dikumpulkan oleh Huli. Dikombinasikan dengan semua jenis rahasia, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, dan Kaisar Guntur Dewa dan yang lainnya, mereka terus-menerus memperbarui dan meningkatkan informasi strategi percobaan roh perang. Akhirnya, ketika waktu mencapai bulan ke-5 tahun ke-4, kabar baik datang. Setelah 1,5 tahun penggalian, di bawah kendali Kaisar Kecoa, ratusan juta pemanah Kecoa, sibuk siang dan malam, akhirnya menggali sejumlah besar biji giok tulang. Hal yang paling menarik tentang Kecoa Kaisar Zun adalah bahwa biji batu giok mentah terlalu padat di daerah penambangan ini. Di area penambangan, semua biji menumpuk seperti telur, satu persatu, tidak ada celah. Meskipun volume biji giok tulang ini tidak besar, ukurannya hanya sebesar kepala orang dewasa. Namun, lebih dari 80% dari semua biji mentah batu giok tulang dapat diselesaikan. Bonanza serupa telah muncul berkali-kali dalam sejarah. Setiap kali Anda menggali area yang kaya, seluruh tambang akan benar-benar diledakkan. Semua boneka akan menerima kontrak kerja skala besar. Seluruh kota boneka akan sepenuhnya diubah menjadi kota kosong sebelum daerah kaya itu dilubangi. Tapi sekarang, area penambangan yang kaya ini hanya milik klan Xuantian. Tidak ada orang luar yang tahu keberadaan area penambangan ini. Karena itu, tim Xuantian akan menelan semua tulang dan batu giok yang ditambang di seluruh area kaya. Menghadapi berita ini, Chu Xingyun hanya senang. Saat sejumlah besar batu giok tulang dibudidayakan, kekuatan dunia Taoyuan World meningkat pesat, dan kecepatan pemurnian batu giok tulang juga meningkat dengan cepat. Dengan jumlah besar batu giok yang dimurnikan ke dunia Taoyuan, kekuatan dunia dari seluruh dunia Taoyuan telah kuat sampai batas tertentu. Selama sejumlah besar batu giok tulang terkubur di bawah bumi, kekuatan dunia perlahan akan melelehkan batu giok tulang. Meski seperti pemurnian otomatis, kecepatannya sangat lambat dan efisiensinya sangat rendah. Tapi keuntungannya adalah tidak perlu mengkonsumsi tenaga sama sekali, dan Chu Xingyun tidak perlu tinggal di sini. Disebut jade tulang itu dibuat oleh mayat tentara yang mati di medan perang zaman kuno. Karena itu, semakin dekat ke inti medan perang, semakin padat jumlah giok tulang. Demikian pula, semakin besar medan perang, semakin banyak jumlah peserta pameran, dan tentu saja semakin besar jumlah total giok tulang. Sejauh menyangkut saat ini, meskipun tepi medan perang baru saja digali, area medan perang ini benar-benar tak terbayangkan besar berdasarkan area distribusi dan ketebalan biji giok mentah. Jika perhitungannya benar, maka, setelah semua giok tulang digali, ratusan juta giok tulang akan dipanen. Setelah mempelajari beritanya, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraannya, dan bergegas ke sarang kecoa untuk memeriksa area tambang biji giok tulang asli. Belum lagi, bagaimana Chu Xingyun gembira. Di sisi lain, tingkat tinggi Xianmen Xiantian telah belajar tentang keberadaan Xuantian Xianmen. Sebagai tim Star dan tim penegakan hukum Star dikalahkan, gerbang abadi Star segera memperhatikan. Meskipun ada banyak proposal tingkat tinggi untuk segera mengirim pasukan eksekusi Star untuk sepenuhnya menghancurkan tim Xuantian dan membunuh semua orang di tim Xuantian di tempat. Namun, sebagian besar bintang tingkat tinggi Xianmen agaknya terasa agak tidak pantas. Karena itu, demi asuransi, Xianchen Xianmen mengirim ribuan tim investigasi untuk menyelidiki rincian Xuantian Xianmen. Sampai bagian bawah gerbang Xuantian Xian dipahami sepenuhnya, Xingtian Xianmen tidak akan pindah ke gerbang Xuantian Xian untuk saat ini. Tapi begitu bagian bawah gerbang Immortal Xuantian ditemukan, semuanya sulit untuk dikatakan. Martabat dan kemuliaan Xingchen Xianmen tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Dengan penggalian sejumlah besar biji giok tulang, sebagian besar biji giok tulang memiliki induksi aneh di bawah induksi telur besi. Hal paling gila adalah bahwa setiap hari, ada puluhan ribu keping biji mentah tulang giok yang digali. Apalagi dengan berlalunya waktu, output ini masih meningkat.
Dihadapkan dengan begitu banyak biji giok mentah, kalsit benar-benar terlambat dan tidak perlu kalsit. Selama biji batu giok mentah ini terkubur di bawah bumi dunia Taoyuan, kekuatan dunia akan secara otomatis memurnikannya, dan keberadaan kulit itu tidak akan mempengaruhi apapun. Bahkan, di dunia nyata dan alami, batu giok pada awalnya dibungkus dengan kulit batu. Oleh karena itu, Chu Xingyun segera membuat keputusan untuk mengubur semua biji giok tulang mentah langsung di bawah tanah dunia Taoyuan. Meskipun kecepatan pemurnian seperti itu akan sangat lambat, keuntungannya adalah tidak menyia-nyiakan waktu dan energi Chu Xingyun. Meskipun kecepatan pemurnian agak lambat, Chu Xingyun sebenarnya tidak terburu-buru. Kekuatan dunia ditakdirkan untuk menjadi tugas jangka panjang dan tidak bisa dicapai dalam semalam. Jika Anda ingin memiliki kekuatan dunia besar dalam waktu singkat, itu adalah mimpi. Setelah mencapai alam kaisar surga, hal berikutnya yang harus dipraktikkan adalah kekuatan dunia. Semakin kuat kekuatan dunia, semakin besar kekuatan dunia, dan semakin kuat kekuatannya. Setelah melepaskan pekerjaan memperbaiki giok tulang, Chu Xingyun juga senang dengan acara-acara bahagia, dan menempatkan pernikahan Sui Qianyu dalam agenda. Awalnya, dalam pandangan Chu Xingyun, semua orang harus bahagia, dan senang tentang kombinasinya dengan Sui Qianyu, dan sama sekali tidak ada yang akan keberatan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun baru saja mengumumkan di tim bahwa dia akan menikah dengan Sui Qianyu, dan dia bertemu dengan oposisi yang keras oleh Huli. Untuk Huli, Chu Xingyun mengakui bahwa dia sangat menyukai gadis kecil ini. Huli sangat cantik, dan tubuhnya bahkan lebih menonjol dan miring ke depan. Dari segi penampilan, dia tidak lebih buruk dari Sui Qianyu. Selain itu, Chu Xingyun juga mengakui bahwa dia sangat menyukai Huli. Chu Xingyun suka bergaul dengan Huli dan terbiasa dengan kenyataan bahwa dia ditemani olehnya kemanapun dia pergi. Bahkan, Chu Xingyun tahu bahwa dia bersedia memberikan hidupnya untuk melindungi Huli. Tapi untuk waktu yang lama, dalam hati Chu Xingyun, dia masih memposisikan Huli sebagai teman yang baik, kawan seperjuangan yang baik, dan rekan setim yang baik, tidak pernah memikirkan hubungan antara pria dan wanita. Untuk Chu Xingyun, identitas dan status Huli sama dengan identitas kaisar yang terhormat, kaisar serigala yang serakah Venus, dan kaisar Torgat. Jika pasti ada perbedaan, itu adalah, semua orang adalah laki-laki, hanya Huli yang perempuan. Menghadapi oposisi gila Huli, Chu Xingyun bingung, dia tidak mengerti apa hubungannya dengan Huli. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huli tidak bisa mengurus yang lain dan mengaku pada Chu Xingyun di tempat. Meskipun wajah Huli sangat tipis, Huli sangat menyadari bahwa jika dia tidak melepaskan pengekangan lagi, Chu Xingyun dapat menikahi Sui Qianyu. Dengan karakter dan etika Chu Xingyun, begitu keduanya menikah, maka Huli akan menjadi cantik seperti peri, dan sama sekali tidak akan ada peluang. Ruang konferensi. 10 raksasa tim Suantian semua berkumpul. Chu Xingyun dan Sui Qianyu duduk tinggi di kursi tinggi yang menghadap gerbang. Di depan mereka berdua, Huli dengan keras kepala mengerutkan bibirnya dan berkata dengan datar, "Aku tidak peduli, aku baru saja bergabung dengan Suantian Xianmen untukmu, dan juga untukmu aku berkeliaran di lautan bintang." Menghadapi kata-kata Huli, Sui Qianyu tersenyum dengan acuh tak acuh. "Sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, Brother Chu dan saya saling kenal, dan bahkan, kami telah membuat ciuman bayi sejak kecil." Setelah jeda, Sui Qianyu melanjutkan, "Meskipun kemudian, karena kesombongan dan ketidaktahuan saya membuat banyak kesalahan, tetapi sekarang saya tahu bahwa saya salah, dan saya bersedia menebusnya dengan tindakan yang sebenarnya." Di hadapan Sui Qianyu, Huli berkata dengan tegas, "Masa lalu hilang, dan Anda sendiri berkata bahwa Anda merindukannya karena kesombongan dan ketidaktahuan. Karena itu, Anda tidak diizinkan merampok saya sekarang." Di antara kata-kata itu, Huli menoleh untuk melihat Chu Xingyun dan memohon, "Aku mohon padamu. Aku tidak bisa tanpamu, bukankah kau bilang? Aku tidak merasakan apapun tentang perasaanku padamu." Dengan tak berdaya menatap Huli. Sejujurnya, Chu Xingyun benar-benar sulit dilakukan, dan sama sekali tidak simpatik pada Huli. Sebenarnya, kali ini, alasan mengapa dia ingin menikahi Sui Qianyu bukan karena dia jatuh cinta pada Sui Qianyu. Pertama-tama, Chu Xingyun adalah untuk menebus kekurangan kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, meskipun Sui Qianyu pernah menolaknya karena kesombongan dan prasangka, tetapi dari sudut pandang netral, kesalahannya sebenarnya dua sisi. Jika Chu Xingyun bisa bertarung untuk sedikit kemarahan, itu tidak akan berakhir seperti itu. Meskipun kemudian, Chu Xingyun berhasil melakukan serangan balik. Tapi karena ini, itu juga membuktikan bahwa ketika Chu Xingyun ditolak, dia adalah ayam yang buruk dan kasar. Dirangsang oleh Sui Qianyu, Chu Xingyun memang bekerja lebih keras, tetapi sebagai hasilnya, Sui Qianyu tidak hanya tidak memiliki masalah, tetapi juga pantas. Ada pepatah lama mengatakan, "Terima kasih untuk mereka yang telah melukaimu tetapi tidak bisa membunuhmu. Karena mereka akan membuat Anda lebih kuat." Tentu saja, dengan cara ini, akan tampak sedikit perawan. Meskipun Sui Qianyu menolak lamarannya untuk kesombongan. Tetapi di dunia batin, Sui Qianyu tidak pernah tergelincir. Dari awal hingga akhir, dalam pikiran Sui Qianyu, tidak pernah ada pria lain.
Meratapi kemalangannya dan menjadi marah, ini adalah penggambaran yang paling benar dari Sui Qianyu kepada Chu Xingyun. Khususnya kali ini, setelah membaca memori Sui Qianyu, dia ingat betapa kejamnya dia menolak di kehidupan terakhir, dan bahkan mempermalukan Sui Qianyu yang mencoba untuk kembali kepadanya. Terutama ketika saya memikirkan kehidupan terakhir, setelah ditolak dan dihina dengan kejam, Sui Qianyu tidak akan minum atau makan sampai dia tidak mampu jatuh sakit. Hati bersalah Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi meluap. Sui Qianyu sombong, tapi dia seperti ini sejak dia masih kecil, dan tidak menjadi seperti ini nanti. Karena dia benar-benar menyukainya, dia harus menyukai kekurangannya. Bagi seorang pria yang hanya menyukai poin seorang wanita, tetapi menolak untuk menerima kekurangannya, itu jelas merupakan penampilan yang paling kejam dan kejam. Kedua, kali ini, untuk menyelamatkan Sui Qianyu dari api dan pulih dari kejahatan, Chu Xingyun Qiang masuk ke hati Sui Qianyu dan bahkan memasuki atrium. Fakta telah membuktikan bahwa Chu Xingyun adalah segalanya dalam Sui Qianyu, dan Chu Xingyun mendominasi semua suka dan duka Sui Qianyu. Tidak peduli apakah Chu Xingyun menerimanya, atau apakah Sui Qianyu menolaknya, atau bahkan, tidak peduli apakah keduanya digabungkan atau apakah ada upacara. Di dunia batin Sui Qianyu, Chu Xingyun adalah suaminya dan suaminya. Dalam kehidupan sederhana Sui Qianyu, satu-satunya harapan adalah kembali ke sisinya dan menjadi istrinya. Ada 7 pertahanan berturut-turut, tetapi mereka tidak dibentengi. Berjalan di dunia batin Qian Qianyu, Chu Xingyun bahkan lebih halus dan lebih nyaman daripada berjalan di hatinya sendiri. Anda tahu, bahkan Chu Xingyun sendiri memiliki banyak kenangan yang tidak ingin ia sentuh, atau kenangan yang tidak ingin ia hadapi. Lebih tepatnya, bahkan dirimu sendiri telah melindungi dirimu sendiri. Tapi melihat kembali pada Qian Qianyu, dia benar-benar tidak dilindungi terhadap Chu Xingyun. Semua suka, duka dan duka, merindukan Chu Xingyun untuk memahami, berbagi. Jika itu tidak benar sampai ekstrim, bagaimana mungkin seorang wanita melakukan ini pada seorang pria? Bahkan jika airnya harum, itu tidak bisa dilakukan. Hidup ini sangat kejam. Seringkali, Anda harus membuat pilihan. Temukan seseorang yang Anda cintai, atau cintai, dan habiskan hidup Anda bersama. Bagaimanapun, mudah untuk menemukan seseorang yang Anda cintai. Ada begitu banyak jenis orang di dunia, dan Anda dapat dengan mudah jatuh cinta padanya. Tetapi seringkali, orang yang Anda cintai tidak mencintaimu. Bahkan jika Anda baru saja bersama, Anda tidak akan merasakan respons sedikit pun, seiring waktu, siapapun akan lelah. Meskipun, cinta tidak diharapkan membuahkan hasil. Tetapi jika dua orang rukun dan hanya membayar secara sepihak, maka emosi ini juga ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Dan orang yang mencintai Anda, meskipun Anda mungkin tidak menyukainya, tetapi dengan dia, Anda dapat merasakan kelembutan dan kesabaran, dan Anda dapat menikmati kenyamanan seumur hidup tanpa membayar. Tentu saja, cita-cita yang paling sempurna adalah menemukan seseorang yang Anda cintai dan cintai secara mendalam. Namun, belum lagi betapa sulitnya menemukan kekasih seperti itu, bahkan jika ditemukan itu mungkin tidak bisa menjadi tua. Chu Xingyun dan Sui Liuxiang percaya bahwa mereka sangat mencintai satu sama lain dan bahwa mereka saling mencintai. Tetapi pada akhirnya, Lao Yan berpisah. Meskipun mitra Chu Xingyun semua berharap bahwa keduanya dapat digabungkan, itu sebenarnya saran yang paling bodoh. Chu Xingyun dan Sui Liuxiang bukan pasangan, tetapi sampai hari ini, mereka hanya memiliki nama suami dan istri, tetapi tidak ada suami dan istri. Bahkan pada detik ini, Sui Liuxiang masih seorang gadis berambut kuning. Secara emosional, tidak ada masalah di antara keduanya. Tetapi intinya adalah bahwa Chu Xingyun dan Sui Liuxiang keduanya perfeksionis. Pada awalnya, itu bukan pertanyaan Chu Xingyun tentang memaafkan Sui Liuxiang, tetapi pertanyaan Sui Liuxiang apakah dia bisa menerima Chu Xingyun. Dari perspektif Sui Liuxiang, Chu Xingyun benar-benar dapat dikatakan sebagai pria terbaik. Ada Ye Qianhan sebelumnya, dan Nangong Huayan setelah. Sambil mempertahankan hubungan antara suami dan istri, Chu Xingyun memiliki hubungan dengan dua wanita, dan bahkan melahirkan seorang anak. Pikirkan situasinya, seperti apa perasaan Sui Liuxiang saat itu. Meskipun, dua kali ini, Chu Xingyun dijebak, dan itu tidak disengaja, tetapi apakah ini masuk akal? Sebaliknya, dalam kasus di mana satu sama lain adalah suami dan istri, Sui Liuxiang berturut-turut kehilangan dua pria, dan memberi kedua pria itu kehidupan seorang anak, maka saya ingin bertanya. Bagaimana perasaan Chu Xingyun? Yang disebut, yang terhilang tidak akan kembali, dan yang dikembalikan tidak akan lagi sempurna. Meskipun mereka masih saling mencintai, ketika mereka bersama, karena kepribadian mereka, karir mereka, dan berbagai alasan, mereka tidak benar-benar cocok bersama. Sui Liuxiang bukan boneka, dia adalah gadis normal dengan gagasan, ketekunan, dan integritasnya sendiri. Dan untuk waktu yang lama, meskipun Sui Liuxiang sangat mencintai Chu Xingyun, pada kenyataannya, Chu Xingyun belum pernah berjalan ke dunia batinnya, dan belum benar-benar diterima oleh Sui Liuxiang. Kalau tidak, bagaimana bisa Sui Liuxiang tetap mempertahankan keperawanannya?
Meskipun ada banyak alasan untuk ini, seperti ingatan Ye Xuesang tentang merebut rumah, dan kemudian taktik Bing Xin yang tidak sentimental. Namun, dunia ini sangat kejam dan realistis, tidak ada yang peduli tentang alasannya, yang paling penting adalah kebenaran masalah ini dia. Sekarang, Sui Liuxiang mengambil pasukannya yang besar dan tidak tahu kemana dia pergi. Sisi Chu Xingyun juga sibuk. Untuk menyelamatkan air Qianyu yang sekarat, dia harus menerobos 7 pertahanan air Qianyu dan bergabung dengan roh air Qianyu. Bagi para beku, perpaduan jiwa dan jiwa adalah perpaduan terdalam, yang merupakan perpaduan yang lebih dalam dan lebih menyeluruh daripada kombinasi tubuh. Karena hal seperti itu telah dilakukan, tentu saja Chu Xingyun harus bertanggung jawab. Adapun Ye Qianhan, setelah semua untuk menyelamatkannya, dia memberikan nyawanya yang berharga. Hidupnya ditukar dengan kehidupan Ye Qianhan. Kemudian, Chu Xingyun menelusuri jejak Ye Qianhan, mengetahui bahwa Ye Qianhan tidak mati, tetapi jatuh ke dalam reinkarnasi lagi. Sampai saat ini, Chu Xingyun akhirnya membalaskan dendamnya. Awalnya, Chu Xingyun ingin menemukan Ye Qianhan di masa lalu dan mengembalikannya pada dirinya sendiri untuk menebus kekurangannya. Tapi pikirkan baik-baik, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah membawa manfaat apapun untuk Ye Qianhan. Karena bersama dengan Chu Xingyun, selain terluka, Ye Qianhan terluka pada akhirnya, dia bahkan mengambil nyawanya. Selain itu, Chu Xingyun sendiri tahu bahwa dia tidak mencintai Ye Qianhan. Bagi Ye Qianhan, Chu Xingyun lebih bersyukur daripada cinta. Karena itu, karena Ye Qianhan telah bereinkarnasi, mengapa Chu Xingyun mengganggunya? Membiarkannya hidup bebas bukan hanya melegakan, bahkan pembebasan. Setelah meletakkan beban Ye Qianhan dan mengakhiri emosi dengan Sui Liuxiang, Chu Xingyun mampu dan bertanggung jawab untuk Sui Qianyu. Oleh karena itu, Chu Xingyun membuat keputusan ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya pikir itu bukan lagi masalah, tetapi pada saat kritis, Hu Li melompat keluar. Bagi Hu Li, Chu Xingyun menyukainya, dan bahkan menyukainya. Tapi kecantikan bukan hanya sifat perempuan, pria menyukai keindahan, terutama wanita cantik. Chu Xingyun juga seorang pria normal. Chu Xingyun bukan tanpa keinginan, juga tidak suka wanita cantik, tapi, moralitas batinnya membatasi tindakannya. Sebagai seorang pria tidak pernah salah untuk menyukai wanita cantik. Selama Anda berjalan dengan benar dan duduk dengan baik, Anda tidak akan memiliki masalah. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun sangat menyukai Fox Li, dia tidak merasa bersalah. Paling tidak Chu Xingyun bisa bersumpah dengan hatinya sendiri, dia tidak pernah memikirkan Hu Li atau penistaan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun tidak merindukan Hu Li, tetapi Hu Li merindukan Chu Xingyun. Berubah menjadi orang lain, dan Anda peduli dengan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun, dan Chu Xingyun tidak ingin mengendalikannya. Sepanjang jalan, saya suka Chu Xingyun, dan bahkan lebih banyak gadis mencintai Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun hanya punya satu, dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan di mana-mana. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa Hu Li adalah anggota tim Xuantian, dan juga memiliki posisi penting di gerbang abadi Xuantian. Yang paling penting adalah, meskipun saya tidak tahu kapan itu dimulai. Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan Hu Li. Berdasarkan perasaan di dalam hatinya, Chu Xingyun tidak ingin Hu Li terluka, atau ingin dia menjadi sengsara dan sedih. Chu Xingyun memiliki suasana hati ini sebelumnya. Chu Xingyun selalu merasa seperti ini ketika berhadapan dengan Sui Liuxiang. Tetapi tidak tahu kapan harus memulai, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan bahwa ia memiliki emosi yang sama untuk Hu Li. Jika menikahi Sui Qianyu, akan membuat Hu Li tidak sakit. Lalu, jika Anda mengikuti panduan batin Anda, Chu Xingyun akan mengakhiri pernikahan ini. Meskipun Sui Qianyu akan sangat sedih karena ini, jika Anda tidak melakukan ini, Chu Xingyun khawatir Hu Li tidak akan memikirkannya. Sepanjang waktu Hu Li adalah gadis yang lembut, sangat lembut dan sangat pemalu. Tapi sekarang, karena pernikahan antara Chu Xingyun dan Sui Qianyu, Hu Li hampir gila. Atau, dia gila. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.